terkait relawan-relawan sudah mulai ada yang deklarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, jaga protokol kesehatannya. Karena jalanan semua sudah macet nih. Pokoknya tetap ya, protokol kesehatannya jangan pernah dilupakan. Teman Bisik Mamu, kita ada di studio lagi nih, balik lagi sama saya. Dan sekarang saya kedatangan tamu undangan yang mungkin teman Bisik Mamu sudah melihat di podcast sebelumnya, yaitu dari ketumnya LAMI, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia. Kita bahas-bahas sedikit aja, membahas masalah kekisruhan, bukan kekisruhan mungkin ya, suasana politik yang lagi keren banget yang ada di Bekasi ini. Kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama orangnya, Bang John Lina Hampun. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya, seger buger. Tetap jaga prokesnya ya, Betul, kita selalu jaga prokes. Tetap jaga prokes. Nih, Bang, kita ngobrol-ngobrol ya. Nih, kan kayaknya suasana politik di Kota Bekasi ini kan lagi kayaknya memanas, ada relawan-relawan yang mendeklarasikan tentang mendukung pejabat-pejabat tertentu gitu. Itu gimana menurut Abang, Bang? Ya, betul sekali. Padahal pilkada ataupun pemilihan umum secara nasional masih jauh. Artinya masih tahapan di tahun 2024. Tapi hari ini kita lihat suasana terkait relawan-relawan sudah mulai ada yang deklarasi. Ya hal itu ya sah-sah saja. Tentu mereka kan ada yang cepat mau bergerak, ada yang nunggu sen ataupun dari pimpinan atau di atasnya itu sah-sah saja. Cuman hari ini kalau kita lihat di Kota Bekasi khususnya, kita sudah mulai ada suasana politik yang dibincangkan atau diobrolin di kalangan masyarakat. Terkait kemarin Ketua DPD Golkar Kota Bekasi sudah sah dan resmi dilantik kepengurusannya. Ya, Ibu Ade Puspitasari, betul ya? Betul sekali, yang tentunya kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar khususnya terhadap Ade Puspitasari sudah berjalan dengan lama. Walaupun beliau anaknya wali kota, Bang Pepen, tentu dia irisan pemikiran ataupun irisan kromosom itu pasti ada lah. Pasti ada ya, turunannya pasti ada ya. Pasti ada. Paling artinya Ade Puspitasari ini bukan di karbit, memang murni dia dari bawah. Seperti artinya, itu. Paling tidak dididik benar-benar dari bawah, mereka dia menuju ke atas gitu ya, seperti itu ya Bang. Ya. Apalagi beliau kan sekarang anggota dewan. Artinya kan nilai-nilai politis sudah pasti mendalam dan mengetahui tentang apa kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang mau diperjuangkan. Seperti itu kalau terkait Ade Puspitasari. Berarti ada peluang yang memang bisa dilakukan sama Ade Puspitasari ya. Karena dia juga anggota dewan kan. Betul. Di dalamnya gitu. Jadi ini pun kita tertutup kemungkinan Pak Rama Effendi kan atau Bang Pepen itu kan masa jabatannya periodisasinya sudah selesai. Ya, sudah mau selesai ya. Selesai karena udah 2 periode, bahkan 2 periode setengah kalau nggak salah. Betul. Seperti itu artinya kemungkinan besar ya direbutnya ataupun berupaya keras merebut menjadi ketua DPD Partai Golkar tentu ada dalam tanda kutip niat politik untuk pilkada ke 2024. Seperti itu. Niat politiknya kira-kira Bang tahu nggak nih apa nih? Tentu dengan sendirinya kan orang di politik itu kan pasti memegang partai. Tentu Ade Puspitasari akan dipersiapkan apakah menjadi wali kota, apakah menjadi wakil, ya apakah disondingkan tetap harmonis merah kuning atau PDIP dengan Golkar, ya tinggal kita lihat. Kalau ngomongin masalah merah kuning, kayaknya wakil wali kota kita kan merah putih merah kuning. Ya, wakil wali kotanya. Iya, merah kan dari itu merah kan dari perjuangan. Kan? Berarti kemungkinan akan bersonding dengan Bapak wakil wali kota ini ya, Bapak Tri.
itu kan masih jauh. Oh gitu. Masih Jadi jauh. membahas Karena kan itu kayaknya masih jauh sekali ya. Penentukan tetap DPP partai Menentukan ya. menentukan DPP partai. Tapi pada dasarnya sekarang kita lihat, artinya ya yang kita harapkan itu adalah public service. Public service loh, Public bukannya service. Gimana kalau misalkan Pelayanan paling utama. ngebahas pelayanan public service, apa yang sudah dilakukan Bapak Rahmat Effendi, sudah bagus kah? Kalau menurut saya yang dilakukan Pak Rahmat Effendi terkait public service ya sudah mencapai bagus lah. Artinya bagus. kita menilai melihat dari beberapa banyaknya penghargaan yang diterima oleh beliau. Itu harus kita akui. Karena penghargaan itu kan tidak semudah itu memberikan penghargaan terhadap pemerintah Kota Bekasi. Penghargaan dari berbagai instansi. Ya betul, instansi ya betul sih, benar. Karena sebelumnya juga pernah ada yang saya undang juga, Bang John Lee, itu dari Karang Taruna. Ternyata Bang Rahmat Effendi juga salah satu pembina untuk Karang Taruna di Indonesia, di Kota Bekasi maksud saya. Kota Bekasi ternyata itu mendapatkan aplaus yang sangat baik sekali, penghargaan yang luar biasa untuk Karang Tarunanya. Benar ya Bang? Betul. Betul sekali ya. Sekarang kan yang kita lihat sekarang hari ini adalah ini dua-duanya selalu turun ke bawah. Oke. Nah, Bang Pepen, Bang Tri selalu turun ke bawah, menyapa warga ataupun berkunjung ke warga ataupun sosial media berkunjung ke bawah. Artinya kekompakan mereka kita lihat masih berjalan dengan mulus. Yang menjadi perhatian kita ke depan adalah siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Bekasi, mudah-mudahan contohnya kalau nggak salah nanti secara politik, ya sampai hari ini kita lihat merah kuning ini masih bagus. Masih bagus ya. Artinya yang penting ke depan dapat menjaga kerukunan di Kota Bekasi, dapat meneruskan apa yang dilakukan oleh Bang Pepen. Karena Bang Pepen itu sampai hari ini kita perhatikan bimbingannya ataupun arahannya terhadap Pak Tri sangat banyak. Di mana Pak Tri sekarang sudah nyambung komunikasinya dengan Forkopimda. Forkopimda itu apa tuh Bang? Forum Pimpinan Daerah. Keren artinya ketika sudah nyambung dengan Forkopimda, sudah berpengalaman silaturahmi, sinergitas membangun Bekasi dengan Forkopimda atau Muspida. Itu dengan sendirinya membangun Kota Bekasi itu akan berjalan dengan baik. Tentu kondusifnya Kota Bekasi pun akan berjalan dengan baik. Dengan baik ya. Wah, keren. Ternyata Pak Tri juga memberikan input yang luar biasa juga pada masyarakat ya. Mudah-mudahan ya mungkin ke depannya ada peluang untuk naik di periode berikutnya gitu ya Bang ya. Dengan Bu Ade Puspitasari nggak tahu juga kita ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu juga benar. Kita nggak bisa itu kan meramal apapun politik. ya. Itu kan begitu. Apa nanti itu kan hal sulit, bukan hal mudah. Apakah contohnya Partai Golkar dalam hal ini ada Puspitasari mau jadi wakil? Kan belum tentu juga. Apakah jadi Pak Tri mau jadi wakil? Atau Pak Tri mungkin naik di periode berikutnya menjadi wali kota sungguhan gitu ya? Kita nggak tahu. Intinya adalah saat ini adalah yang kita nilai pembangunan di Kota Bekasi sangat pesat, sangat bagus pembangunannya. Selama masa periodenya Bapak Pepen dan Mas Tri ini ya. Seperti itu. Jadi harapan kita ke depannya itu. Di samping itu pemimpin ke depan itu atau mulai hari ini dibenahi BUMD-nya. BUMD-nya. Dibenahi BUMD yang benar. Itu jadi apa masalahnya yang ada dihadapi dengan BUMD ini sekarang? Sekarang sampai hari ini kan belum tuntas BUMD termasuk di PDAM. Sampai hari ini belum tuntas pemisahan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Salah satu contoh. Pemisahannya itu ya yang masih belum jelas aset ya. Saham belum tuntas sampai hari ini. Ya kalau menurut saya masih ada waktu supaya nanti tidak ada lagi beban dengan pemimpin yang baru. Ya bargaining politik, bargaining negosiasi segera dipisahkan antara kota dengan kabupaten. Belum lagi aset-aset yang ada di Kota Bekasi, aset Kabupaten Bekasi berupa bangunan maupun tanah. Toh itu milik negara kok. Apa yang sulit? Sama-sama milik negara. Kenapa nggak dibikin nilai-nilai bargaining politik ke Kabupaten Bekasi supaya langsung utuh aset Kota Bekasi dan Kabupaten pun langsung usut. Seperti itu. Jadi
masih banyak PR-PR sebenarnya yang mau dilakukan oleh pemimpin ataupun wali kota ataupun bersama wakil wali kota di kedepannya. Tapi menurut Abang programnya Bang Pepen dan Mas Tri ini udah berjalan baik belum? Menurut saya sudah Berapa berjalan persen baik. Artinya kan begini, kalau kita presentasi karena kita belum melakukan penelitian, kita berprinsip begini. Kota Bekasi itu APBD-nya sampai defisit. Defisit ya, anggarannya ya. Artinya kekurangan uang, kekurangan anggaran. Untuk membangun sesuatu wilayah Membangun kan kota. harusnya tidak defisit ya harusnya. Ya seperti harusnya itu. memang bagus, menurut saya bagus. Oh bagus. Habis. Oh menghabiskan tidak ada silpa berarti ya? Nggak silpa Ya, daripada betul. daerah lain. Oke. Daerah lain selalu tiap tahun silpa. Oke. Duit yang sudah ada aja untuk membangun daerahnya nggak mampu menghabiskan anggaran. Oke. Selalu silpa. Kota Bekasi tidak. Tidak ya. Itu salah Berarti satu keren. yang kita lihat kepemimpinan di Kota Bekasi. Termasuk kalau kita lihat hari ini di Kota Bekasi, saking bagusnya taman, jalan, artinya di situ masyarakat pun merasa nyaman. Oke. Nyaman. Kalau kita lihat malam-malam pada di taman-taman mereka di trotoar duduk ngobrol-ngobrol, itu kenyamanan Kota Bekasi. Nyaman secara keamanan kriminal, nyaman secara asri lingkungan, nyaman dengan kebersihan, nyaman dengan tempat. Hal itu yang dibangun oleh kepemimpinan Rahmat Effendi ya hari ini ya harus kita ajungin jempol. Oke, diakui hebat ya. Seperti itu. Tapi masa pandemi gini gimana Bang? Mereka melakukan program-program apa? Jalan ini bagus? Kebetulan kita dari Lami ikut Oh ikut? sebagai pelaksana membantu pelaksanaan COVID-19 di Kota Bekasi sebagai imputor. Kita ikut sebagai imputor. Kalau di Kota Bekasi kemarin terakhir pernyataan dari Bang Pepen itu sudah 97% habis selesai divaksin. Vaksin Habis divaksin semua. Artinya karena kita ikut di dalam kita tahu. Kita mencari ke ganggang, ke lorong-lorong untuk divaksin. Sudah habis. Sudah nggak ada ya yang Sudah mau nggak ada. divaksin. Artinya Sudah susah kita mencari. Oke, berarti datanya benar-benar sudah lengkap sekali ya, seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi ini sudah divaksin gitu ya. Terkait data kita nggak buka data. Memang ada miskomunikasi masalah data. Biarlah ranah mereka. Tapi intinya kita di lokasi, di lapangan, di tengah-tengah masyarakat mencari orang. Sampai ke lorong-lorong kita mencari untuk kita lakukan vaksin bersama. Bersama Kodim, bersama orang Pemda, bersama Dinas Kesehatan. Kita sampai ke lorong-lorong. Nyari-nyari yang mau divaksin. Berarti intinya public service-nya benar-benar dijalankan sekali gitu. Betul. Ya Bang. Wow keren. Tapi emang saya lihat sih kepemimpinan Bapak Abang ya, saya nggak ngomong Bapak lah, Abang Rahmat Effendi dan Mas Tri ini keren. Keren lah menurut saya. Karena mereka memberikan pelayanan yang luar biasa untuk masyarakatnya. Artinya berarti kan berhasil membangun wilayahnya sendiri. Betul. Gitu kan, ya. Tinggal satu lagi yang kita harapkan ke depan agar betul-betul menghindar dari korupsi. Agar menghindar itu saya sarankan. Korupsi sama pungli. Pungli, oh masih ada di Bekasi. Artinya masih ada, tapi ya masih ada, kita nggak bisa kita bohongin. Kan masih ada dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang nakal-nakal adalah. Tapi kita berharap ke depan agar ya Kota Bekasi harus bersih dari pungli. Bahkan dari korupsi harus bersih. Korupsi dan pungli. Pungutan liar ya teman Bisik Mamu. Ini keren banget. Karena harapan dari Ketum Lami atau Lembaga Aspirasi Masyarakat memberikan aspirasi sekali bahwasannya masyarakat yang ada di sekitar Kota Bekasi dulu lah ya. Nggak ngomongin masalah Indonesia, tapi kita ngebahas masalah Bekasi, Kota Bekasi yang lagi lagi ada, bukan kisruh sih sebenarnya, cuman agak keunikan perpolitikan di daerah kota ini gitu. Teman Bisik Mamu, terus saya mau tanya lagi ya. Untuk masalah kepemimpinan sebenarnya masyarakat Kota Bekasi itu pengen punya pemimpin tuh yang seperti apa sih Bang John Lee? Harapan masyarakat apalagi bisa Kota Bekasi sudah teruji lah ya. Kalau nggak salah tahun kemarin Bang Pepen sudah mendapat penghargaan tentang pluralisme. Pluralisme ya. Sudah mendapat penghargaan. Artinya karena Kota Bekasi sekarang
sudah dari berbagai suku maupun agama. Hal itu yang perlu dijaga ke depan, kepemimpinan ke depan. Hal itu dengan sendirinya Bang Tri pun sudah memahami itu karena mereka berjalan bersama. Harapan kita ke depannya adalah itu tetap dijaga, pluralisme itu tetap dijaga, hubungan harmonis dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan di Kota Bekasi sekarang adalah ekonomi kerakyatan, membangun koperasi. Saatnya sudah membangun Kota Bekasi karena kota sudah kota ini. Artinya untuk lahan pertanian sudah dikatakan sudah 0%. Jadi yang dibangun sekarang di Kota Bekasi adalah UMKM-nya. UMKM-nya ya. Kota Bekasi dengan koperasinya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Artinya kearifan lokalnya harus dibangun dengan baik. Betul, betul. Itu harapan masyarakat. Dan tentu saat ini kita menilai pembangunan maupun secara utuh, secara umum pembangunan Kota Bekasi sangat berjalan dan kondusif. Ya, kalau memang masyarakat masih menginginkan lebih maju lagi, tidak meraba-raba. Tidak meraba-raba? Tidak meraba-raba kepemimpinan ke depan yang sudah berjalan sekarang ya berharap diteruskan ya, harus diteruskan oleh merah kuning. Merah berharapnya kuning. Bukan kampanye kita bukan kampanye. Tapi artinya yang kita lihat pada saat ini kepemimpinan merah kuning ataupun kepemimpinan koalisi PDI Perjuangan dengan Golkar untuk membangun Kota Bekasi berjalan dengan baik. Signifikan baik teman Bisik Mamu. Jadi diharapkan berikutnya, periode berikutnya pun bisa mengalir, bisa meneruskan seperti itu. Ya walaupun mungkin siapapun yang ada di penjabat ini ya gitu ya Bang Jonli ya, tetap tapi merah dan kuning diharapkan teman Bisik Mamu sama masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Betul, karena Pak Tri udah teruji nasionalis juga. Oh gitu ya. Golkar juga kan, Pak PP kan nasionalis juga. Iya. Ya artinya kita lihatlah dulu ke depan. Ya, kita bukan kampanye, ya. Tapi kalau kita lihat suasana politik sekarang, sampai ada Puspitasari dan yang tentunya anaknya Bang Pepen menjadi ketua DPD Partai Golkar, tentunya ada tanda kutip bakal menjadi nyalon. Oh gitu ya. Harapan kita ya, bukan harapan lah ya. Kita lihat aja nanti perkembangan politik, apakah mereka jadi solidkan menjadi wali kota dengan wakil. Kita lihat aja ke depan. Kita lihat aja ke depan, benar sih teman Bisik Mamu. Kita lihat aja ke depan karena kita nggak tahu juga nanti ke depannya seperti apa kan gitu ya Bang. Tapi untuk ini Bang, Kota Bekasi ini kan sebenarnya kota dianggapnya bukan dianggapnya, orang membahas Kota Bekasi adalah memiliki smart city gitu lah. Betul. Ikon smart city-nya ada gitu kan. Betul. Itu dirasakan nggak sama masyarakat yang ada di Kota Bekasi? Terkait itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Sangat ya. Satu contoh yang paling sederhana. Kalau setiap minggu pagi, bahkan dari pinggiran Kota Bekasi, contohnya dari Kabupaten Bekasi, datang kok. Oh gitu. Datang ke Kota Bekasi. Datang ke Kota Bekasi. Mau liburan, mau hiburan, apalagi minggu pagi, goes-goes. Dari pinggiran pada ke Kota Bekasi yang datang-datang. Artinya di situ adalah, ya Kota Bekasi itu sudah ada di hati masyarakat sekitar. Bahkan penduduk Kota Bekasi, bahkan yang kerja di Jakarta kan banyak di Kota Bekasi. Iya. Pengen tinggal banyak yang kerja di Kota yang kerja di Kabupaten Bekasi, banyak yang tinggal di Kota Bekasi. Artinya mereka sudah tahu bahwa Kota Bekasi udah smart, udah bagus. Keren. Bukan cuman fasilitas umumnya mungkin ya, tapi fasilitas khususnya juga ada. Salah satunya mungkin digitalisasi gitu ya Bang. Mungkin sekarang memang di Kota Bekasi ini menggalakkan sekali dengan yang namanya Smart City. Bahwasanya Smart City itu adalah kota yang smart dengan dunia digital gitu Bang. Dan tidak hanya digital tapi fasilitas umum yang ada di sekitar juga itu baik sekali teman Bisik Mamu. Jadi dirasakan ya semua sama masyarakat Indonesia Bang. Luar daerah Kota Bekasi juga gitu ya. Dirindukan sekali berarti Kota Bekasi ini. Jadi yang berbahasa dirindukan. Kita pun masih merindukan ini. Kita berharap ini Kota Bekasi mempunyai kampus negeri. Iya, mempunyai Kota kampus Bekasi negeri. menginginkan punya kampus Kerawang negeri. saja sudah ada kampusnya yang negeri. Betul sih memang, sayang sekali soalnya teman Bisik Mamu, kita kan universitas negeri lah. Betul, di Bekasi ini memang ada data juga terungkap tentang pendidikan Kota Bekasi yang
minim sekali. Betul. Padahal dunia di Kota Bekasi ini industrinya kan luar biasa tinggi. Tapi Betul. banyak yang tidak menginginkan melanjutkan sekolah gitu ya Bang ya. Artinya Makanya banyak minat sekolah. Harapan kita semakin banyak universitas, apalagi ada yang negeri. Artinya siswa yang ada di Kota Bekasi nggak harus jauh-jauh lagi Iya betul. kuliah. Jadi cukup di kota. Jadi uangnya pun nggak kebawa keluar. Betul banget. Seperti itu. Apalagi smart city itu paling tidak dengan universitas Betul. yang negeri miliki juga. Wah, itu keren banget lah. Kotanya sudah lengkap sekali gitu ya. Keren teman Bisik Mamu pembahasan saya hari ini, tapi tentang sekitar Kota Bekasi aja dulu karena memang ini spesial untuk Kota Bekasi. Bang John Lee, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang di studio saya. Kapan-kapan kita undang lagi untuk membahas Kota Bekasi yang lainnya, pembahasan-pembahasan yang mungkin lagi viral, isunya lagi hot sekali. Insya Allah kita bahas lagi dengan Bang John Lee. Teman Bisik Mamu, sekian dulu pembahasan saya hari ini. Salam aspirasi. Salam aspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.